Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence kali ini, kita akan bahas mengenai studi kasus. Di mana yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu dataset, di mana dataset itu merupakan himpunan data atau suatu kumpulan data seperti itu. Kemudian di dalam dataset tersebut itu biasanya terdapat atribut, di mana atribut merupakan faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target tersebut terjadi. Kemudian jenis dataset sendiri itu ada dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Di mana dataset privat itu merupakan dataset yang diambil dari organisasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Biasanya bisa berupa bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Kemudian dataset publik itu merupakan dataset yang diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Teman-teman bisa mengambil dataset publik itu dari UC, repositori, CMKDD, CAP, kemudian dari prediction.io, data go.id, dan sebagainya. Kemudian, tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan variable. Kemudian ini salah satu contoh dari public dataset yang diambil dari UC repository. Jadi teman-teman nanti bisa search di sini data apa yang ingin diolah. Kemudian keunggulan dari UC repository ini itu sudah diklasifikasikan menurut default task-nya. Ada di sini misalnya teman-teman mau mengolah klasifikasi, tinggal diklik klasifikasi, regresi, clustering, maupun metode lainnya. Begitu juga dengan atribut tipenya, itu bisa berupa kategorikal, numerikal, dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan data type, area, dan atribut. Jadi di UC repository itu sudah dikategorikan berdasarkan kategori masing-masing, seperti itu. Kemudian data dan format data. Di sini data itu menyebutkan objek-objek dari sebuah konsep, ditunjukkan sebagai baris dari tabel. Sedangkan metadata itu menggambarkan karakteristik dari konsep tersebut, ditunjukkan sebagai kolom dari tabel. Kemudian dukungan format data itu ada beberapa tools di sini. Misalnya ada Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari dataset atau himpunan data. Sini ada atributnya, atau biasa disebut feature atau dimension. Kemudian ada class, label atau target. Kemudian ada record, objek, sampel, tuple atau data. Kemudian ini tipe data nominal dan ini tipe data numerik. Kemudian metode dari data mining sendiri itu ada estimasi, prediction, classification, clustering, dan asosiasi. Untuk estimation itu algoritmanya berupa linear regression, neural network, support vector machine, deep learning, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prediction atau forecasting itu bisa berupa linear regression, neural network, support vector machine, deep learning, dan lain sebagainya. Untuk prediction itu biasanya untuk peramalan. Kemudian untuk klasifikasi itu algoritmanya berupa decision tree, misalnya chart, ID3, C45, dan lain sebagainya. Kemudian untuk clustering itu misalnya Kamin, Kamidoid, Fuji Chemin, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk asosiasi itu misalnya FP growth, a priori, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengetahuan atau pola atau model itu merupakan formula atau function atau rumus atau fungsi regresi. Di sini misalnya untuk mencari waktu tempuh itu 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Misalnya seperti ini. Kemudian ada decision tree atau pohon keputusan, itu misalnya contohnya seperti ini. Kemudian tingkat korelasi, rule atau aturan, itu lulus, tepat waktu. Kemudian cluster, berdasarkan cluster. Ini merupakan contoh dari pengetahuan atau pola. Kemudian evaluasi itu berupa akurasi, error, dan lain sebagainya. Misalnya kalau diestimasi itu berupa error, yaitu root mean square error. Di prediction pun juga sama. Kemudian sedangkan di klasifikasi itu berupa confusion metric, yaitu akurasi, dan ROC curve atau AOC. Kemudian untuk clustering itu bisa berupa internal evaluation, yaitu Davis Boolean Index, dan index. Kemudian external evaluation-nya bisa berupa rank measure, F measure, Jaccard index, dan lain sebagainya. Kemudian untuk association itu berupa list chart atau lever ratio, kemudian precision dan recall. Kemudian kriteria evaluasi dan validasi model itu ada akurasi, itu merupakan ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Untuk akurasi sendiri itu terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi itu tergantung data yang digunakan. Untuk yang kedua itu berdasarkan kehandalan, yaitu ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda. Untuk model data mining dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum yang sama, terlepas dari data testing yang disediakan. Kemudian yang ketiga itu kegunaan, mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Nah, untuk keseimbangan di antara ketiganya itu diperlukan karena model belum tentu yang akurat yaitu handal, dan yang handal atau akurat belum tentu berguna. Gitu. Kemudian ini merupakan salah satu tools data mining yang digunakan untuk mengolah data. Itu misalnya yaitu RapidMiner. Yang pertama kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu menggunakan RapidMiner sesuai dengan tipe laptop atau komputer teman-teman. Kemudian melakukan registrasi account di rapidminer.com, kemudian melakukan lisensi dengan educational program untuk mengolah data tanpa batasan record. Kemudian ini merupakan pembuatan account RapidMiner. Jadi silakan dipilih, diisikan nama pertama, nama belakang, kemudian emailnya apa, kemudian di-create account-nya. Setelah sukses untuk pendaftaran account-nya, kemudian masuk ke fitur RapidMiner. Di mana RapidMiner itu menyediakan prosedur data mining dan machine learning, termasuk di dalamnya ada ETL atau extraction, transformation, dan loading. Kemudian ada data processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Kemudian untuk proses data mining itu tersusun atas operator-operator yang stable, dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Dan untuk mengintegrasikan proyek data mining itu bisa menggunakan WK dan statistika R. Untuk atribut dari RapidMiner itu merupakan karakteristik atau fitur dari data yang menggambarkan sebuah proses atau situasi. Biasanya itu ada ID atau atribut biasa. Kemudian
Atribut target itu merupakan atribut yang menjadi tujuan untuk diisi oleh proses data mining. Biasanya berupa label, raster, dan weight atau bobot. Seperti itu. Kemudian untuk tipe nilai atribut pada RabbitMiner itu ada nominal, yaitu nilai secara kategori. Kemudian binominal itu nominal 2 nilai. Polinominal itu nominal lebih dari 2 nilai, sedangkan numerik itu nilai numerik secara umum, integer itu untuk bilangan bulat, real bilangan nyata, teks yaitu teks bebas tanpa struktur, kemudian date time itu untuk tanggal dan waktu, sedangkan date itu hanya tanggal dan time hanya waktu. Kemudian untuk perspektif dan view, untuk perspektif itu biasanya muncul welcome perspektif. Kemudian perspektif desain itu desain perspektif. Untuk perspektif hasil itu merupakan result dari perspektif. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ada view-nya, kemudian perspektifnya, action-nya, last process, dan news atau berita di sini. Nah, ini misalnya untuk pembacaan Excel, untuk membaca Excel dengan menggunakan operator read gitu. Jadi di sini bisa diatur untuk tipe datanya seperti ini. Kemudian import data function, untuk tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan perspektif desain. Jadi semua pusat itu proses analisanya dibuat atau di-manage di sini. Nah, setelah pindah ke perspektif desain dengan ini tadi ya, ini tombol-tombol ini, kemudian klik tombol paling kiri atau gunakan menu view untuk perspektif desainnya. Seperti itu. Kemudian ini merupakan view operator, jadi ada di sebelah kiri bawah. Itu terdapat beberapa menu, misalnya proses control, itu untuk mengontrol aliran proses seperti loop atau conditional branch. Kemudian utility itu untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Kemudian repository access itu untuk membaca dan menulis repository. Kemudian ada import, itu untuk membaca data dari berbagai format eksternal. Kemudian ada export, itu untuk menulis data ke berbagai format eksternal. Kemudian ada data transformation, itu untuk transformasi data dan metadata. Kemudian ada modeling, itu untuk proses data mining yang sesungguhnya seperti klasifikasi, regresi, clustering, aturan asosiasi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk pemilihan metode data mining bisa dipilih di modeling. Kemudian ada evaluasi, itu untuk menghitung kualitas dan performansi dari model. Ini merupakan tampilan dari operatornya. Kemudian ini proses view-nya. Dari read Excel, select attribute, set role, decision tree, apply model, dan read Excel yang kedua, seperti ini. Contoh dari view proses. Kemudian view parameter itu biasanya terdapat di bagian kanan atas. Untuk operator itu kadang memerlukan parameter yang bisa berfungsi. Setelah operator dipilih ya di view proses, parameter ditampilkan di view ini. Nah, parameternya seperti ini. Jadi di dalam proses ini ada parameter seperti ini. Kemudian ada view help dan view comment. Itu view help itu untuk menampilkan deskripsi dari operator. Kemudian untuk comment itu merupakan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Kemudian ini yang merupakan view problems dan view log. Jadi ada message-nya jika salah. Seperti ini misalnya. Kemudian untuk operator dan proses data mining itu pada dasarnya merupakan proses analisa
yang berisi alur kerja dari komponen data mining. Kemudian komponen dari proses ini disebut sebagai operator, yang didefinisikan dengan deskripsi input, output, aksi yang dilakukan, dan parameter yang diperlukan. Kemudian untuk sebuah operator bisa disambungkan melalui port masukan yang sebelah kiri dan juga port keluaran dari sebelah kanan. Kemudian indikator status dari operator itu ada lampu, statusnya merah, tak terhubung, kuning itu lengkap tetapi belum dijalankan, hijau jika sudah berhasil dijalankan. Ini indikator untuk status operator. Kemudian segitiga warning seperti ini. Nah, ini lampunya ya teman-teman. Ini lampunya merah jika tak terhubung, jika tidak dihubungkan seperti ini. Kemudian warnanya kuning itu jika sudah dilengkapi tapi belum dijalankan, belum di-run seperti itu. Dan warnanya akan hijau jika sudah berhasil dijalankan. Untuk segitiga warning itu untuk bila ada pesan status seperti itu. Kemudian breakpoint itu bila ada breakpoint sebelum atau sesudahnya. Kemudian ada komen itu bila ada komentar, subproses itu bila mempunyai subproses. Ini contoh dari mendesain proses. Nah, ini untuk menjalankan prosesnya. Untuk menjalankan proses bisa dengan menekan tombol play, atau bisa juga memilih menu proses kemudian run, atau juga bisa menekan tombol F11 di keyboard masing-masing. Nah, untuk melihat hasilnya, itu setelah di-run, nanti akan muncul hasil seperti ini, jika sudah benar untuk proses desainnya. Nah, untuk studi kasus, teman-teman bisa mempelajari sendiri bagaimana untuk mengolah penentuan jenis bunga iris, kemudian untuk clustering jenis bunga iris, kemudian ada latihan untuk asosiasi, kemudian untuk klasifikasi breast cancer, ini sudah ada link datasetnya ya, dan aturan-aturannya juga sudah jelas. Oke, ada 3 latihan studi kasus, mungkin teman-teman silakan didiskusikan dengan kelompoknya untuk latihannya, sambil untuk mengerjakan proyek akhirnya ya, disiapkan sebelum presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-9 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.